Selamat hari Minggu adik-adik. Bersyukur sekali kita boleh berjumpa di sekolah minggu online hari ini bersama Kak Grace. Hari ini kita mau bersama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kita baca melalui animasi berikut ini ya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh.
kata Yesus kepada mereka. Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Di masa saat ini manusia ingin semua serba instan. Padahal Tuhan menginginkan semua anak-anaknya berproses. Proses ini agar kita memiliki iman yang lebih matang dan lebih kuat. Hal itulah yang Tuhan inginkan terjadi pada Maria dan Marta. Ketika Lazarus saudara mereka sakit, Yesus tidak langsung datang ke rumah mereka, tapi berkunjung ke tempat lain terlebih dahulu. Hal ini bukan berarti Tuhan ingin mengulur-ngulur waktu. Bukan berarti juga Yesus tidak mengasihi Lazarus, Maria, dan Marta. Hal ini karena Yesus tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Manusia memang lebih sering tidak sabar, apalagi di zaman yang serba instan seperti saat ini. Kita bisa belajar dari Maria dan Marta saat mereka tetap percaya bahwa Yesus akan memberi pertolongan. Tuhan tidak pernah menjadikan doa sebagai jalan instan untuk setiap permasalahan kita. Tapi Tuhan ingin kita berproses. Melalui doa-doa tersebut kita semakin mengenal dan merasakan kasih dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Demikian cerita Kak Grace hari ini ya. Semoga kita makin hari makin terus berproses agar kita semakin percaya pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.